warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Agri. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Tentu sehat bukan? Selalu jaga kesehatannya ya anak-anak, dan selalu patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 2, manusia dan lingkungannya, di pembelajaran keempat. Sebelum lanjut menonton, bantu Miss buat like, subscribe, komen, dan share ya anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke pembelajaran keempat. Nah, sekarang anak-anak lihatlah di belakang Miss. Ada gambar apa? Gambar laut dan gunung. Nah, anak-anak, laut dan gunung ini adalah salah satu kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Ada yang tahu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, baik yang terbentuk secara alami maupun secara buatan. Nah anak-anak, mari sekarang kita mengamati halaman 89, yang mana kenampakan alam yang terjadi secara alami dan yang mana lingkungan alam yang terjadi secara buatan. Kita beri tanda checklist untuk yang alami dan kita beri tanda silang untuk kenampakan alam buatan. Oke, langsung saja kita mulai. Gambar yang pertama kita beri checklist karena gunung adalah kenampakan alam yang terjadi secara alami. Gambar yang kedua sungai, kita beri checklist juga. Gambar yang ketiga danau. Danau ini terjadi secara alami, maka kita checklist. Gambar yang ketiga ini adalah irigasi. Irigasi adalah kenampakan alam yang dibuat oleh manusia, maka gambar ini akan kita beri silang. Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung terdapat ditemukan di Indonesia. Seperti yang ada pada halaman 91, bentang alam Papua. Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Sebagian besar dataran Papua masih berupa hutan. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Papua juga memiliki puncak tertinggi di Indonesia, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Lanjut kita ke keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Indonesia ini berada di garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah dalam waktu 6 bulan sekali. Biasanya satu periode perubahannya adalah 6 bulan sekali. Kita bahas dari iklim yang pertama, yaitu iklim laut. Karena Indonesia memiliki laut yang luas, iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga memiliki curah hujan yang tinggi.
Yang kedua, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke halaman 96, teks yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia. Teksnya silakan anak-anak baca sendiri. Sedangkan sekarang misalnya akan menjelaskan inti dari bacaan ini saja. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan faunanya. Keanekaragaman hayati di Indonesia ini bahkan termasuk 3 besar di dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan spesies hewan mencapai 2.215 yang terdiri dari burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor abiotik meliputi iklim, tanah, dan air. Sedangkan faktor biotik meliputi yang hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oh ya anak-anak, flora itu adalah dunia tumbuhan, sedangkan fauna adalah dunia hewan. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, Indo-Malayan, dan yang kedua, Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Wilayah Indonesia-Australian meliputi Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Lanjut kita ke dunia fauna. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis, fauna bagian tengah atau tipe peralihan, dan fauna bagian timur atau tipe Australi. Oke, kita mulai dari fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis meliputi Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Di sini banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, orangutan, dan harimau. Selanjutnya fauna bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah ini meliputi Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Hewan-hewannya meliputi babi rusa, anoa, kuda, monyet, kuskus, sapi, dan banteng. Yang terakhir, fauna bagian timur atau tipe Australik mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Adapun hewan yang ditemui di daerah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Ada juga jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Nah anak-anak, untuk hewan-hewannya lebih lengkap lagi bisa anak-anak baca sendiri. Ada di halaman 100 pada buku siswa tema 1. Baiklah anak soleh dan soleha, sekarang kita lanjutkan ke materi PPKN
yaitu Pancasila yang ada di halaman 101. Kita akan memasangkan sikap yang mencerminkan pengamalan nilai Pancasila yang sesuai. Sila 1 sesuai dengan mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila yang kedua menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila ketiga menjenguk teman yang sakit. Sila keempat menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila yang terakhir, yang kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Lanjut lagi yuk anak soleh dan soleha ke halaman 102. Di sini ada ayo mengamati tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jika sikapnya sesuai dengan sila Pancasila atau mencerminkan sila Pancasila, maka kita beri checklist, dan jika tidak sesuai, maka akan kita beri tanda silang. Pertama, ada anak perempuan yang sedang memberi sedikit rezekinya kepada fakir miskin. Ini kita checklist atau kita silang. Ya benar, ini adalah gambar yang sesuai dengan sila Pancasila, maka akan kita checklist. Yang kedua, ada anak-anak yang sedang bergotong royong membersihkan halaman. Ini juga akan kita checklist. Nah, gambar yang ketiga tidak sesuai ya anak-anak karena membuang sampah sembarangan, maka akan kita silang. Gambar yang keempat sesuai ya, menjenguk teman yang sedang sakit, kita checklist. Gambar kelima berkelahi, maka akan kita silang. Gambar yang keenam akan kita checklist karena bergotong royong. Gotong royong adalah sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Gambar selanjutnya juga akan kita checklist. Dan gambar yang terakhir akan kita silang karena berburu liar adalah hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan sila Pancasila. Baiklah anak soleh dan soleha, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti penjelasan dari Miss ya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.